Berkaca pada dunia seni, yang terbayang akan indahnya sebuah hasil karya tersebut, di mana hasil karya yang dibalut dengan perasaan yang mendalam, serta menggunakan teknik yang tinggi, pasti mempunyai kualitas seni yang tinggi. Jika karya tersebut dibuat dengan emosi yang mendalam, tentu saja akan menghanyutkan perasaan-perasaan orang yang melihatnya atau yang merasakannya. Namun, mungkinkah seni itu terdapat dalam budaya kritik, serta budaya menerima kritikan dari orang? Apakah akan terdapat keindahan yang tersimpan di saat untayan kata-kata tersebut memojokkan, menjerumuskan, menjatuhkan, bahkan sampai mengancam? Namun, jika memang itu ada, boleh jadi orang-orang yang kerap memberi ataupun menerima kritikan tersebut akan disebut maestro. Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama demokratis yang mengatur umatnya dengan mengeluarkan dan menerima kritik itu secara indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, dalam renungan hari ini, manusia itu makhluk yang selalu berpikir kritis. Yang membuat manusia itu lebih mulia dari malaikat, yang membuat malaikat itu disuruh sujud kepada manusia, menurut kitab suci Al-Quran, dikarenakan manusia diberi oleh Allah sebuah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini kemudian membuat manusia mampu menciptakan sebuah peradaban. Dan dengan peradaban itulah manusia kemudian menjadi makhluk yang dimuliakan. Pemirsa renungan hari ini, mari kita akan lihat bagaimana seharusnya kita menyampaikan pemikiran, bagaimana seharusnya kita mengkritisi satu persoalan. Pertama, kita harus sadari bahwa cara berpikir setiap orang itu berbeda. Jangankan antara kita dengan orang lain, kita punya 3 anak yang kita didik dengan cara yang sama, orang tuanya tentu saja sama, rumahnya tentu saja sama, tapi boleh jadi cara berpikir ketiga anak kita itu berbeda. Pemirsa bisa bayangkan apabila antara satu rumah dengan rumah yang lain, cara berpikirnya pasti berbeda. Antara suami dan istri itu pasti berbeda. Oleh karena itu, ketika kita melihat satu fenomena, satu persoalan, tentu titik pandang, tinjauan setiap orang yang melihat fenomena itu berbeda. Saya beri contoh, ada sebuah kecelakaan. Sebut saja ada motor tabrakan dengan mobil. Coba kita lihat, ada orang yang ketika terjadi kecelakaan itu, langsung dia menolong orang yang mengalami kecelakaan itu. Dia langsung bawa ke rumah sakit. Tapi ada juga yang berkomentar, oh ini pasti remnya blong. Jadi dia tidak memperdulikan bagaimana orang yang celaka, tetapi dia sangat memperdulikan, oh mungkin ini remnya blong. Karena memang dia ahli bidang kendaraan. Jadi dari satu fenomena, dari satu kejadian, itu ada paling tidak beberapa perilaku dan komentar merupakan gambaran bahwa sebenarnya perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan. Itu sesuatu yang inherent, itu sesuatu yang melekat pada diri kita. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanage perbedaan pemikiran itu. Bagaimana etika kita menyampaikan pemikiran. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan ada beberapa cara untuk menyampaikan pemikiran. Pertama, lakukanlah apa yang akan kita sampaikan itu, niatkan memang itu untuk kebaikan. Bukan karena iri. Karena ada orang yang mengeritik sebenarnya dia bukan karena punya pemikiran yang lebih bagus. Dia mengeritik itu karena iri akan apa yang dicapai oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau mengkritik, maka lakukanlah kritikan itu dengan niat, dengan nawa itu yang benar. Karena kalau kita mengkritik
dari hati yang bersih, dari hati yang tulus, maka insya Allah biasanya kita akan melahirkan cara-cara yang baik. Bagaimana cara-cara yang diajarkan oleh agama, bagaimana cara-cara yang diajarkan oleh kitab suci Al-Quran ketika kita menyampaikan kritikan, ketika kita mengkritisi satu persoalan. Pertama, Quran mengajarkan agar kita melakukannya dengan qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Qaulan sadida itu artinya omongan yang benar. Benar itu apa? Benar itu memiliki sejumlah kriteria. Pertama, benar menurut ukuran keilmuan. Yang kedua, benar dalam arti tidak mengandung kebohongan. Karena apa? Omongan atau kritikan yang dibangun dengan kebohongan itu pasti tidak akan kuat. Pasti itu rapuh. Satu saat akan terbongkar juga. Makanya yang dimaksud dengan bicaralah yang benar, pertama, bicara yang benar dalam arti berada di koridor ilmu. Yang kedua, benar dalam arti tidak mengandung kebohongan. Dan yang ketiga, benar dalam arti cara menyampaikannya harus benar. Ketika misal kita atau seorang istri mengajak sholat kepada suaminya, itu ada dua cara. Bisa dia katakan, ayah, ini udah waktu maghrib, sholat dong, kasih contoh yang baik tuh anak-anak. Nah ini ngajak sholat kepada suami, tapi caranya kurang bagus. Tidak benar ini caranya. Niatnya benar, tapi caranya tidak benar. Tapi bisa saja seorang istri mengatakan, ayah, kalau mau sholat sekarang, sajadahnya udah mama siapin. Mama suka lebih khusyuk kalau sholat dengan ayah. Kalau mama suka lebih khusyuk kalau bermakmum kepada ayah. Nah ini artinya si istri mengajak sholat, tapi caranya benar. Pemirsa TV One, masih dengan saya, Aam Amiruddin dalam renungan hari ini. Pemirsa, kehidupan demokrasi itu seringkali dihubungkan dengan kebebasan berpikir, kebebasan mengkritik. Merenungi indahnya demokrasi, demokrasi itu bagaikan kanvas yang putih, yang siap diberi coretan oleh seniman. Indah tidaknya sebuah demokrasi itu tergantung bagaimana seniman tadi menggoreskan warna-warna di dalam kanvas yang putih itu. Alhamdulillah, kalau sekarang ini negeri kita relatif lebih demokratis. Orang bisa menyampaikan pendapat, orang bisa mengkritik. Maka indahnya demokrasi di Indonesia itu bukan hanya kanvasnya yang disiapkan, tetapi orang yang mengisi kanvas itu. Nah, oleh sebab itu, kita semua berkewajiban menorehkan tinta demokrasi di negeri ini secara santun, secara indah, sehingga akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa. Pemirsa renungan hari ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam menyampaikan kritikan, dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang kritis, pertama kita dibutuhkan qaulan sadida, ucapan yang benar. Kita harus melakukannya dengan qaulan layyinan. Apa qaulan layyinan? Qaulan layyinan itu omongan yang lemah lembut, omongan yang tidak menistakan kehormatan orang lain. Kita boleh mengkritik pemikiran orang lain, kita boleh mengkritik suatu kebijakan, tetapi tetapi tidak perlu kita menistakannya. Mengkritik itu boleh, tetapi menistakan jangan. Ini ada sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan dengan omongan yang baik. Jadi, yang pertama, ketika kita menyampaikan kritikan itu basisnya ilmu, bukan emosi, bukan kemarahan, tetapi memang pemikiran-pemikiran logis. Kemudian wal mau'izatil hasanah, omongan kita, kata-kata kita itu harus baik. Nah, kalaupun sampai berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah kamu dengan cara yang santun,
dengan cara yang paling baik. Nah, itu dari sisi orang yang mengkritik. Bagaimana sisi orang yang dikritik? Mari kita lihat bagaimana lapang hatinya Umar bin Khattab ketika dia dikritik oleh rakyatnya. Setelah Umar diangkat menjadi khalifah, saat itu Umar berpidato. Dari sekian isi pidatonya Umar mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, sekiranya kalian melihat suatu hal yang salah dari kepemimpinan saya, maka tolong ingatkan saya." Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menghunus pedangnya sambil mengacungkan pedangnya. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketahuilah, sekiranya engkau melakukan kesalahan dalam kepemimpinan, saya akan mengkritiknya dengan pedang ini." Diperlakukan seperti itu, Umar tidak marah. Umar mengatakan, kalau menurutmu itu adalah cara yang terbaik, lakukanlah. Jadi pemirsa, ini sebuah gambaran bahwa ternyata saat kita dikritik, kita harus punya kelapangan hati untuk menerima kritikan itu. Ketika seorang istri dikritik oleh suaminya, maka tentu saja yang paling bagus adalah dia berlapang hati, melakukan introspeksi. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh istrinya itu adalah benar. Jadi tidak perlu melakukan pembelaan-pembelaan. Begitu juga seorang istri ketika dikritik oleh suaminya, misalnya suaminya mengatakan begini, "Mah, anak-anak bentar lagi gede, biaya sekolah itu mahal. Cobalah jangan terlalu boros hidup itu." Apa kata istrinya? "Ayah, mamah itu ya sejak dulu ya, sejak SD, SMP sampai kuliah, mamah itu orangnya hidupnya boros." Nah, ini istri yang ketika dikritik oleh suaminya, dia bukan melakukan introspeksi diri, tetapi dia melakukan pembenaran atau bahkan pembelaan. Jadi di sini ada dua aspek. Yang mengkritik harus melakukannya dengan santun, dengan bahasa yang elegan, bahasa yang memang menjaga kehormatan dan martabat orang lain. Sementara orang yang dikritik, dia harus berlapang hati dan melakukan introspeksi serta perbaikan diri sekiranya memang kritikan itu benar. Jadi terjadi sebuah gayung bersambut karena masih bersama saya, Aam Amiruddin, dalam renungan hari ini. Pemirsa, kalau kita cermati, di dalam negara yang demokratis, tentu saja kritikan sebagai salah satu cara supaya kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini semakin baik, semakin berkualitas. Jadi kualitas diri kita bukan dibangun dengan pujian. Bahaya apabila suatu karya selalu mendapatkan pujian, padahal sesungguhnya di balik pujian itu banyak kekurangan. Oleh sebab itu, berlapang hatilah, berlapang dadalah, bersyukurlah apabila kita punya satu kebijakan, apabila kita punya satu karya, apabila kita punya satu pemikiran. Ada yang mengkritik, ada yang menyikapi dengan kritis. Karena sesungguhnya kualitas sesuatu itu ditentukan juga oleh kualitas kritikan terhadap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, apakah kita bisa menerima kritikan orang, itu sangat ditentukan seberapa kualitas kolbu atau hati kita. Kalau hati kita kotor, maka tentu saja setiap kritikan dianggap musuh. Makanya hati-hati, kalau kita sering mudah marah, sensitif terhadap kritikan yang masuk pada diri kita, itu indikator, itu ciri bahwa memang jiwa kita sedang bermasalah, ruh kita sedang bermasalah.
Tetapi apabila kita senang menerima kritikan dan masukan, maka alhamdulillah berarti ruh dan jiwa kita itu sedang sehat. Jangan lupa ada 3 pencetus yang membuat kita menolak kritikan orang. Ada 3 pencetus. Pertama, ilmu. Jadi orang-orang berilmu itu cenderung dia kalau hatinya tidak bersih, dia nggak mau terima kritikan. Dia tidak mau mendengar kritikan. Karena dia akan katakan, aku sudah berilmu, ya, ilmuku sudah luas, untuk apa aku mendengar kritikan orang. Yang kedua, yang membuat kita ini suka menolak kritikan dan masukan adalah kekuasaan. Boleh jadi ketika kita belum punya kekuasaan, kita termasuk orang yang begitu terbuka dengan kritikan. Tidak sensitif, kita arif dan tawadu menerima kritikan. Tapi begitu kita sudah punya kekuasaan, ternyata kita menjadi sangat sensitif dan selalu menolak kritikan. Karena memang kekuasaan itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak suka dikritik. Dan yang ketiga adalah kekayaan. Kekayaan itu seringkali membuat kita menjadi sombong, seringkali membuat kita menolak kritikan orang lain. Kita katakan, untuk apa saya menerima kritikan orang miskin? Saya sudah kaya. Oleh karena itu, Allah sangat sayang kepada orang yang punya ilmu, punya kekuasaan, dan punya kekayaan, tapi dia rendah hati, tawadu untuk menerima kritikan. Dan tentu saja Allah sangat murka kepada orang yang ilmunya sedikit, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, sudah begitu dia tidak mau dikritik. Jangankan Allah, kita saja nggak suka kepada orang yang seperti itu. Oleh sebab itulah, maka sudah saatnya kita mengasah jiwa, mengasah emosi, mengasah iman kita supaya lebih tajam, sehingga dengan iman yang tajam kita bisa selalu terbuka menerima masukan dan kritikan dari siapapun, tentu saja yang bisa membuat kita lebih baik. Ada satu ayat yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah dirinya. Kritikan itu harus dijadikan sarana untuk melakukan introspeksi diri, melakukan perbaikan diri, bukan malah kita membela diri. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang santun mengkritik dan sangat terbuka untuk memperbaiki diri dengan kritikan-kritikan. Betapa indahnya apabila demokrasi di negeri ini dibangun dengan jiwa kritik, mengkritik secara santun, secara elegan, sehingga demokrasi ini akan terlihat indah, damai, menyenangkan, dan tentu saja akan semakin membangkitkan dan memperbaiki kualitas bangsa kita. Demikian renungan kita hari ini, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan bagi pemirsa yang ingin memberikan kritik atau saran bisa kirimkan ke sini, termasuk juga Anda bisa memberikan usulan tema, bisa berikan ke alamat yang ada di bawah ini. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.